Baik, selamat pagi, siang, sore, atau malam kepada mas-mas dan mbak-mbak mahasiswa. Selamat datang di pembahasan TP nomor 5 yang akan membahas model regresi linier sederhana dengan menggunakan Python. Nah, izinkan saya untuk menjelaskan dan memberikan pembahasan kepada tugas pendahuluan yang telah diberikan kepada kalian, yang diharap kalian sudah bisa mengerjakan dengan baik ya. Oke, mungkin agar tidak berlama-lama lagi, mari kita langsung masuk ke dalam pembahasannya gitu. Di sini ada soalnya, mungkin untuk cerita pengantarnya boleh dibaca sendiri gitu ya. Di sini mungkin yang ingin saya tekankan itu adalah datasetnya. Di sini saya menggunakan Google Colabs, di mana di sini cara untuk kalian memasukkan datasetnya, kalian tinggal pergi ke sini files. Nah, di sini saya sudah mengupload datasetnya. Akan tetapi apabila kalian ingin memasukkan dataset kalian sendiri, kalian bisa menggunakan ini, upload to session storage, untuk mengupload data dari lokalnya disk atau lokal komputernya kalian. Di sini saya mungkin izin memasukkan data random gitu ya. Di sini ya, diabetes.csv untuk data-data diabetes. Di sini mungkin saya langsung memasukkan di sini. Nah, akan tetapi untuk upload to session storage ini hanya berlaku pada sesi ini saja gitu, atau pada sesi programming kalian saja. Jadi pada saat kalian keluar dari Google Colabs ini, data ini dan data ini akan hilang. Jadi kalian perlu mengupload secara terus-menerus. Alternatifnya kalian bisa menggunakan Mount Drive, di mana kalian bisa menghubungkan Google Drive yang koneksi dengan email kalian dengan Google Colabs kalian. Jadi pada saat kalian masukkan data, dia akan otomatis langsung mengambil data dari drive kalian. Dan bisa refresh juga kalau misalnya kira-kira ada perubahan data. Jadi untuk Google Colabs kurang lebih seperti itu cara mengupload datasetnya. Untuk Jupyter Notebook, kalian bisa menggunakan pemahaman direktori dan menuliskan direktori dari data tersebut, letaknya di mana, ada di file mana, dan kalian tinggal menuliskan direktori yang mengarahkan komputer ke data tersebut. Seperti itu. Oke, mungkin kita langsung masuk saja ke persiapannya atau prerequisite-nya. Yang pertama yang pasti good practice-nya kita import library dulu di atas gitu ya. Biar kalau misalnya kalian import library di bawah atau import library pada saat kalian mengerjakan di situ, kalian akan sulit untuk men-track library apa saja yang sudah kalian import. Jadi kalian akan bingung gitu. Jadi saya sudah upload library mana saja, jadi saya sudah pakai upload library mana, sudah menggunakan atau mengimport library mana saja gitu. Karena sebenarnya kalau misalnya kalian mengimport library secara ganda, itu tidak tetap kalian tetap bisa menggunakan pandasnya, cuma seperti ini tidak efisien. Jadi kalau misalnya di praktisnya lebih baik kalian menggunakan atau mengimport dalam satu blok yang istilahnya terstruktur, agar kalau misalnya ada rekan lain yang membaca kode kalian, mereka bisa paham kalian sudah atau menggunakan library apa saja. Oke, mungkin kita lanjut. Di sini kita menggunakan library-library yang sudah dibahas oleh modul-modul sebelumnya dengan tambahan satu library. Untuk Pandas sendiri, kalian sudah belajar pada saat manipulasi data dengan Pandas, atau misalnya analytics, descriptive analytics dengan Pandas. Dan untuk Matplotlib, kalian sudah belajar pada saat visualisasi, dan untuk NumPy, kalian sudah belajar pada saat statistik sederhana. Dan mungkin di sini tambahan modul yang baru adalah modul sklearn, yaitu di dalamnya dia mengandung beberapa istilahnya model-model yang berhubungan dengan machine learning yang dapat kalian gunakan. Dan dalam kasus ini kita menggunakan model machine learning linear sederhana, yaitu model regresi linear. Dengan menggunakan line code ini dari sklearn, di kelas linear model kalian bisa mengimport linear regression. Nanti fungsinya atau bagaimana cara menggunakannya kalian bisa cek di modul atau cek pembahasan di bawahnya.
Nah, tadi untuk membaca file, sudah saya jelaskan sebelumnya. Kalau misalnya kalian membaca file di Google Colabs, kalian bisa mengupload file tadi, dan kalian bisa klik kanan, dan kalian bisa copy paste. Jadi kalian tidak perlu menggunakan atau menulisnya, kalian tinggal copy paste. Misalnya, muncullah copy paste. Dia akan langsung mengarahkan ke datasetnya tadi. Lalu kalau misalnya di komputer sebenarnya ada pilihan juga, copy directory dan semacamnya. Di situ kalian bisa menggunakannya untuk membaca file dari lokal file kalian. Nah, seperti biasa, sebelum kalian mengolah datanya, kalian harus cek dulu apakah datanya sudah baik atau belum. Di sini saya menggunakan dfhead untuk menampilkan 5 baris pertama. Di sini kalian bisa lihat data tersebut mengandung beberapa kolom dan baris gitu ya. Untuk kolomnya sendiri ada kolom longitude, latitude, housing median and age, ada total room, total bedroom, population, household, median income, ocean proximity, sama median house value. Di sini kalian bisa mengetahui inilah gitu ya, kolom-kolom yang membangun dari data-data tersebut. Dan kalau misalnya kalian ingin lebih detail lagi dan ingin mengetahui data tipe datanya dan berapa banyak datanya dan apakah ada data yang kosong atau tidak, kalian bisa menggunakan dfinfo. Di sini lebih detail lagi gitu ya, dimana kalian bisa tahu data type-nya ternyata ada yang berbentuk float, ada yang berbentuk integer, mungkin kita bisa cross check untuk latitude, dia bentuknya float, oh iya benar ternyata ada floating point-nya. Untuk housing median age dia bentuknya integer, di sini benar ada integer, dan untuk objek ocean proximity dia bentuknya string atau tulisan, jadi bentuknya masuk ke objek gitu. Di sini kalian bisa tahu juga datanya itu terisi semua, tidak ada nol, karena bisa kalian cross check range-nya itu ada 20.640 entry dan non null value-nya itu sama ada segini, tapi mungkin bisa dilihat di total bedroom ternyata ada value yang kosong. Ada yang karena range-nya segini 2433 ternyata berarti ada yang data yang istilahnya nol atau kosong. Nah, bagaimana kalian bisa mengolah datanya? Kalau misalnya ada yang kosong, oke, secara simpel kalian bisa isi dengan mediannya, bisa isi dengan rata-ratanya, atau kalian bisa menggunakan pemahaman statistik lainnya untuk mengisi data kosong tersebut. Tapi dalam kasus ini kita tidak mengolah data semewah itu atau se-advance itu dulu. Kita fokus kepada pembentukan model regresi linearnya. Nanti mungkin kalian bisa olah-olah sendiri bagaimana cara mengisi null value ini gitu. Oke, itu untuk persiapannya. Mungkin kita langsung aja masuk ke soal pertama. Jadi soal pertama ini saya tidak langsung menanyakan tentang distribusi harga rumah di California untuk membantu Tuan Unta. Bagaimana distribusi harga rumah di California berdasarkan data ini? Buatlah sebuah histogram yang menunjukkan frekuensi harga rumah dalam rentang tertentu. Jelaskan apa yang Anda lihat dari histogram tersebut. Nah, mungkin kalian juga sudah belajar bagaimana cara membuat histogram. Untuk soal nomor 1, kalian tinggal buatlah suatu histogram dan jangan lupa memberikan label-labelnya. Kalau misalnya kalian tidak suka grid, mungkin kalian bisa menghilangkan gridnya. Kalau misalnya kalian suka grid atau misalnya membuat grid itu membantu kalian untuk membaca datanya, kalian bisa menuliskan gridnya. Terus kalian bisa menentukan X label dan Y label. Mungkin di sini yang ingin saya tekankan ini adalah bagaimana kalian menganalisis histogram ini. Seperti yang kita tahu, bins itu adalah istilahnya kelas-kelas dari si harga-harganya tadi. Kalau misalnya saya buat binsnya kecil atau hanya 10, kalian bisa lihat dia hanya memiliki 10 kelas saja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 gitu ya. Nah, apakah ini sudah bisa kalian bisa melihat ada suatu pola atau pola distribusinya? Di sini kalian bisa memainkan saja apa yang terjadi kalau misalnya kelasnya sangat besar atau kelasnya sangat kecil gitu. Oh, ternyata kalau sangat besar ada hal yang janggal nih gitu. Saat di histogram 500.000 ternyata kok datanya seperti ini gitu. Mungkin kalau dari data sebelumnya bentukannya distribusi yang condong ke kiri gitu ya. Dan tiba-tiba ada hal seperti ini gitu, apa yang terjadi. Nah, di sini kalian mungkin bisa menjelaskan, oh ternyata di data tersebut untuk harga 500.000 ada kejanggalan dengan jumlah sekian. Apa yang terjadi kalau misalnya binsnya kita buat kecil atau kelasnya kita buat kecil, misalnya 5, bentukannya akan seperti ini. Ya memang membentuk distribusi yang sama condong ke kiri, cuman
kalian tidak melihat kejanggalan tadi. Jadi kalian bisa mengolah-ngolah bisnis tadi atau kelas-kelas tadi, kalian bisa olah-olah untuk menentukan analisis kalian secara umum. Nah, seperti yang dijelaskan, apabila berhubungan dengan distribusi, kalian akan berhubungan dengan distribusi, jenis distribusi. Apakah yang distribusi normal kah, distribusi yang memiliki skew negatif, skew positif, atau misalnya skew-nya 0, yang menunjukkan itu adalah distribusi normal. Kalian bisa membuat analisis tersebut mengenai distribusinya. Untuk distribusi ini juga kalian bisa lihat ada kejanggalan, apakah kejanggalan ini itu akan mempengaruhi distribusinya atau tidak, mempengaruhi nilai mediannya, mempengaruhi nilai mediannya dan kawan-kawannya. Mungkin kalian juga bisa menganalisisnya. Jelaskan apa yang Anda lihat dari histogram tersebut. Mungkin untuk nomor 1 cukup sekian ya. Kurang lebih kalian hanya membuat suatu histogram dan kalian menganalisis hasil histogram tersebut. Apabila ada yang ditanyakan dari nomor 1, silahkan masukkan pertanyaan kalian di kolom komentar. Oke, baik. Mari kita langsung masuk ke soal kedua gitu ya. Kurang lebih soal kedua ini berhubungan dengan korelasi lokasi dan harga rumah gitu. Seperti yang kita tahu, kalau misalnya kita cross-check ke data, dia punya longitude dan latitude. Yang kalau misalnya kita plot, itu sama saja kita ngeplot X dan Y di koordinat kartesian. Jadi kita bisa mengasumsikan dia berhubungan dengan plottingan tempat gitu ya. Nah, apakah ada hubungan antara lokasi rumah dan harga rumah? Buatlah sebuah scatter plot yang menunjukkan lokasi rumah berdasarkan longitude dan latitude. Gunakan warna untuk menunjukkan harga rumah. Jelaskan apa yang Anda lihat dari scatter plot tersebut. Berdasarkan plot yang Anda buat, tentukan daerah mana pada peta di bawah ini yang memiliki harga rumah paling tinggi dan paling rendah. Oke, mungkin untuk scatter plot, sama dengan modul-modul sebelumnya, kalian bisa membuat scatter plot dengan menentukan apa variabel X-nya, yaitu kalau di dalam kasus ini kita pakai longitude, dan apa variabel Y-nya, yaitu latitude. Kalau misalnya kalian ubah longitude dan latitude-nya, sebenarnya akan sama saja, mungkin grafiknya akan jadi sedikit terbalik, gitu ya, tidak sesuai dengan yang gambar ini. Jadi tidak apa-apa kalau misalnya kalian terbalik dalam menentukan longitude sama latitude-nya. Tapi mungkin di sini yang perlu ditekankan adalah variabel C ini. Jadi variabel C ini itu digunakan untuk menentukan besaran si titik-titik plottingannya ini. Dan kalau misalnya dalam kasus ini kita maunya dia berhubungan dengan median rumahnya. Jadi istilahnya tiap plottingannya dia akan menentukan, dia akan merubah besar buletannya, baik itu besar atau kecil, menyesuaikan dengan harga median rumahnya itu sendiri. Dan dalam kasus ini si map atau color mapnya, color mapping untuk titik-titiknya ini untuk memudahkan kalian ini, untuk alpha ini kejelasan warnanya. Jadi kalau misalnya saya tentukan alfanya 0,9, warnanya itu akan lebih muncul gitu ya, seperti ini. Dan kalau misalnya alfanya saya kecilkan jadi 0,1, dia akan menjadi lebih apa ya, transparan gitu ya, dan lebih menunjukkan signifikansi kolektif data seperti ini. Tapi mungkin untuk kebutuhan kalian saya akan coba di alfanya 0,9 biar lebih jelas. Seperti ini. Dan untuk color mapping juga, color mapping ini berhubungan dengan warna si titik-titik ini tadi gitu. Dan warna ini juga akan berhubungan dengan warna yang menunjukkan tingkatan harga tadi gitu ya. Ini untuk color ya. Tadi sebelumnya bukan besar lingkarannya, tapi lebih ke warna lingkarannya gitu ya. Di sini juga dibahas di modul 5, tapi untuk modul 5 itu dia hanya menggunakan 2 data, yaitu data biner, ya atau tidak. Tapi kalau dalam kasus ini, kita menggunakan data yang berhubungan dengan data frame, sehingga dia akan menghasilkan sekuensial seperti ini. Kalau misalnya kita ubah dia menjadi data biner, mungkin warnanya hanya menjadi 2 warna saja. Kalau dalam kasus ini berarti hanya merah sama biru. Nah, di sini ada beberapa sequential color maps gitu yang bisa kalian gunakan untuk analisis kalian. Lebih detailnya lagi, apa saja color maps yang diberikan atau ada di Matplotlib, kalian bisa menentukannya atau mencek dokumentasinya dia. Di sini misalnya saya ambil contoh, saya mau ini ya, warnanya mungkin yang lucu gitu ya, purples gitu ya. Coba kita gunakan purples.
Nah, dalam kasus ini dia akan mengubah sekuensialnya menjadi warna ungu gitu, menyesuaikan dengan color mapping yang kalian gunakan. Itu untuk color mapping atau variabel color mapping di scatter plot. Dan untuk C-nya itu adalah variabel colornya akan berhubungan dengan DF median house value dengan longitude dan latitude sebagai X dan Y. Jangan lupa berikan keterangan X label dan Y label dan keterangan dari color bar karena kalian memiliki color. Jadi kalian bisa menentukan, oh ternyata color bar ini menunjukkan harganya. Dan untuk title-nya kalian bisa tulis title sesuai dengan apa yang ditampilkan di grafiknya. Ini PLT show untuk menunjukkan. Nah, lalu jelaskan apa yang Anda lihat di scatter plot tersebut. Mungkin kalau misalnya kalian lihat peta California, bagian bawah atau bagian ujung-ujung ini tuh sebenarnya, saya coba ganti ke chat lagi. Sorry. Oh ya, sorry. Ada sedikit kesalahan dalam penulisan, tapi di sini kalian bisa lihat Jet is not a valid color map. Supported values are, kalian bisa lihat ini ada value-value yang disupport juga, dan kalian juga bisa melihat fungsi yang digunakan, beberapa color map yang bisa digunakannya dalam fungsi nanti. Di sini bisa dilihat saya jet menggunakan huruf besar, jadi mungkin tidak terbaca karena jet yang valid adalah jet dengan huruf J kecil. Jadi kalian bisa gunakan itu. Oke, kita balik ke scatter plotnya. Bisa dilihat yang harganya 500.000 yang mahal-mahal itu ada di daerah sini. Kalau kita cross check ke map, ada di daerah Los Angeles kah, Santa Barbara, terus kalau misalnya kalian lihat ada di daerah-daerah sini, San Francisco di sini, Santa Clara. Jadi intinya harga-harga rumah yang bisa dibilang mahal itu ternyata di daerah-daerah sini nih. Nah, kalian juga bisa dalami lebih dalam kenapa nih kok harga-harga rumah yang di sini tuh lebih mahal. Kalau misalnya kalian melihat peta California gitu ya. Daerah bawah sini tuh sebenarnya tuh pinggir laut atau pinggir pantai gitu. Jadi kalau misalnya kita buat analisis gitu ya, ternyata oh kalau daerah yang dekat pantai itu ternyata lebih mahal. Kenapa? Karena dekat pantai gitu dibandingkan dengan daerah-daerah yang belakang. Khususnya daerah-daerah yang bisa dibilang pegunungan kah atau pedesaan atau kalau misalnya ya dataran-dataran rendah biasa gitu yang mungkin membuat harga rumahnya tidak terlalu mahal. Tapi mungkin di sini ada sedikit ini ya outlier. Ini ada warna merah di sini kecil, tapi dia letaknya ada di daerah yang bisa dibilang rumah. Jadi kalian bisa menentukan hal-hal tersebut gitu ya berdasarkan plottingan tadi gitu. Plottingan ini bisa di custom sesuai kalian sendiri gitu ya, yang memudahkan kalian untuk memahaminya. Tapi secara tidak langsung kita tinggal membuat plottingan, tentukan mana XY-nya, color-nya, color mapping-nya, alpha-nya, dan kalian bisa menentukan analisisnya berdasarkan plottingannya. Berarti kalau dalam kasus ini kalian melihat ada pola gitu ya di sini yang di bawah yang berhubungan dengan warna merah tadi dan daerah yang istilahnya memiliki harga rumah paling tinggi dan paling rendah kalian bisa menentukan berdasarkan plottingan tadi. Oh ternyata di daerah yang dekat pantai memiliki harga rumah paling rendah, paling tinggi, dan untuk daerah-daerah yang bisa dibilang jauh dari pantai atau berhubungan dengan pedesaan atau pegunungan harganya lebih murah dan semacamnya. Kalian bisa analisis menggunakan scatter plot yang kalian telah bikin. Dan jangan lupa sequential color map-nya. Untuk lebih detailnya lagi, kalian bisa cek di dokumentasinya. Baik, seperti itu untuk soal nomor 2. Apabila ada yang ingin tanyakan, silahkan tulis di kolom komentar. Oke, baik. Mari kita lanjut ke soal nomor 3. Lagi-lagi berhubungan dengan scatter plot. Tapi scatter plot total room dan median value. Buatlah sebuah scatter plot yang menunjukkan hubungan antara variabel total room dan median house value. Apakah ada korelasi antara kedua variabel tersebut? Jika ada, seberapa kuat dan seberapa signifikan? Jelaskan dengan menggunakan nilai korelasi dan grafik yang Anda buat. Sama seperti sebelumnya, buatlah scatter plot terlebih dahulu. Tentukan mana variabel X, variabel Y-nya. Kalian bisa menambahkan label dan title, dan kalian bisa menunjukkan plottingannya. Seperti yang kalian telah lakukan gitu ya di sebelumnya. Di sini mungkin saya menggunakan koefisien korelasi
dari yang library NumPy gitu ya. Mungkin kalian terbiasa untuk menggunakan korelasi yang dari Pandas, tapi sebenarnya tidak terlalu berpengaruh gitu karena mereka berdua sama-sama menunjukkan koefisiensi korelasinya antara dua variabel yang akan kalian lihat akan kalian lihat korelasinya gitu. Di sini mungkin setelah dilihat plotnya, walaupun kalian tidak menggunakan koefisien korelasi, kalian tidak menemukan pola apapun dari plot ini gitu ya. Bisa dibilang hanya lurus saja gitu, atau mungkin tidak ada pola tren naik kah, tren lurus, atau bahkan trennya tuh mendekati garis lurus aja gitu, yaitu tidak menunjukkan korelasi. Setelah itu kalian melakukan checking dengan nilai koefisiensi korelasinya, ternyata kalian menemukan, oh koefisiensi korelasinya 0,13. Seperti yang kita tahu, nilai koefisien korelasi atau R itu memiliki rentang dari negatif 1 sampai 1, di mana 1 menunjukkan korelasi positif yang sempurna, dan negatif 1 menunjukkan korelasi negatif yang sempurna, yaitu berbanding terbalik. Korelasi positif, kalau variabel X naik, variabel Y juga naik. Kalau korelasinya negatif, berarti variabel X naik, variabel Y-nya turun. Seperti itu. Tapi dalam kasus ini dia mendekati nilai 0. Nilai 0 di sini artinya dia lurus ke kanan, tidak memiliki tren atau istilahnya tidak berkorelasi. Berarti dalam kasus ini kalian dapat menjelaskan korelasinya dia 0,13, berarti tidak ada korelasi yang signifikan atau bahkan tidak berkorelasi sama sekali. Dan bisa dibilang tidak kuat gitu. 0,13 itu tidak kuat sama sekali gitu, atau bahkan tidak berkorelasi. Jadi kalian dapat menentukan tidak ada korelasi dari variabel total room dan median house value, baik itu berdasarkan scatter plotnya, di mana kalian tidak menemukan data-data yang memiliki tren gitu. Dan kalian juga tidak menemukan korelasi yang signifikan. Seperti itu. Di sini ditekankan itu penjelasan kalian gitu ya, karena mungkin untuk pembuatan scatter plot kalian sudah banyak menggunakannya, baik itu di modul-modul sebelumnya atau modul ini, khususnya di soal nomor sebelumnya. Kurang lebih seperti itu. Untuk soal nomor 3, apabila ada yang ingin tanyakan, silahkan lanjut ke kolom komentar untuk memasukkan pertanyaan tersebut. Oke, kita langsung masuk ke soal nomor 4. Box plot housing median age. Buatlah sebuah box plot yang menunjukkan distribusi variabel housing median age. Apakah ada outlier dalam data tersebut? Jika ada, berapa banyak dan di mana letaknya? Jika tidak ada, sebutkan distribusi data tersebut berdasarkan box plotnya. Bagaimana Anda dapat mengatasi outlier? Jelaskan dengan menggunakan grafik dan metode yang Anda gunakan. Oke, secara umum sama. Kalian tinggal PLT box plot gitu ya. PLT box plot dari datanya. Kalian tinggal buat labelnya, tentukan title-nya, dan tunjukkan hasilnya gitu. Nah, di sini kalian harus perlu bisa membaca box plot gitu ya. Di sini kalian bisa lihat di modul atau mungkin saya izin menjelaskan juga gitu. Strip di atas ini menunjukkan nilai maksimumnya dia, dan strip di bawah itu menunjukkan nilai minimumnya dia. Jadi ini adalah distribusi maksimumnya dia sampai strip yang ada di atas ini, dan minimumnya sampai strip yang ada di bawah ini. Kalau misalnya berdasarkan statistik, kalian bisa lihat juga kotak-kotak ini. Di mana strip yang oranye ini kalian bisa menemukan mediannya. Dan untuk kotak, batas kotak yang atas ini, kalian akan menemukan Q1 atau persentil 25. Yang bawah sini kalian akan menemukan Q3 atau persentil 75. Dan kotak ini itu biasanya disebut dengan interquartile range, atau range di antara kuartil-kuartil. Dalam proses ini kuartilnya Q1 dan Q2. Nah, dalam menentukan outlier, kalian bisa menentukan dengan menggunakan box plot ini. Akan tetapi dalam contoh ini kalian tidak menemukan outlier dalam distribusi umur rumah tadi. Berarti kalian bisa menentukan, oh ini tidak ada outliernya, berarti distribusinya kalian bisa kaitkan dengan hubungan median, mean, dan mode dengan distribusi-distribusi.
distribusi normal kah, atau distribusi yang skew ke kiri, skew ke kanan, kalian bisa tentukan berdasarkan median, mode, dan average-nya. Seperti itu. Nah, sekarang bagaimana kalau misalnya kasusnya ada outlier? Kalau misalnya kita lihat scroll ke atas, tadi data rumah di California bisa dibilang memiliki kejanggalan kan. Di harga 500-nya, otomatis kita bisa asumsi, oh, data tersebut ada outlier-nya. Otomatis setelah kita plot harga rumah, dapat kita lihat ada titik-titik di atas nilai maksimum tersebut. Nah, data-data ini adalah outlier karena dia berada di luar rentang maksimum dan rentang minimumnya. Jadi kita dapat menentukan dia itu adalah outlier. Nah, dalam kasus ini berarti kalau untuk kasus umur rumah dia tidak memiliki outlier dan distribusinya bisa dibilang menyesuaikan dengan nilai median, mode, dan average-nya. Kalian bisa menentukan apakah itu distribusi normal, skew ke kiri, skew ke kanan. Kalau misalnya apabila kasus yang di bawah ternyata ada outlier-nya dan ada berapa banyak dan letaknya di mana. Di sini kalian bisa lihat titik-titiknya banyak sekali gitu ya. Atau mungkin kalian bisa menggunakan program untuk mengetahui secara baiknya. Di sini kalian juga bisa menentukan ada data outlier yang bisa dibilang melebihi nilai maksimumnya. Seperti itu. Bagaimana Anda bisa mengatasi outlier? Di sini kalian bisa menormalisasi datanya kah? Atau misalnya kalian menghapus nilai-nilai outlier tersebut dan semacamnya. Pokoknya ada banyak cara yang bisa kalian gunakan untuk mengatasi outlier. Tapi cara yang paling simple adalah menghapus outlier tersebut. Kalian bisa mengkategorikan outlier ini, kalian bisa menghapus datanya. Jelaskan menggunakan metode yang digunakan, dijelaskan berdasarkan grafik yang kalian temukan. Seperti itu. Untuk soal nomor 4. Baik, apabila ada yang ingin tanyakan, silahkan tanyakan di kolom komentar untuk soal nomor 4. Sebenarnya yang ditekankan di sini adalah analisisnya ya, karena mungkin kalau dari plottingan programnya mungkin hanya seperti itu saja gitu. Mungkin kalian hanya mengubah variabel-variabel X, Y, atau mungkin variabel modifikasi, warna, dan semacamnya saja. Tapi yang ditekankan adalah analisis kalian terhadap apa yang telah kalian visualisasikan. Baik, mari kita lanjut ke soal nomor 5, matriks korelasi variabel numerik. Buatlah sebuah matriks korelasi yang menunjukkan hubungan antara semua variabel numerik yang ada di dalam data, variabel apa saja yang memiliki korelasi yang kuat dengan median house value. Jelaskan dengan menggunakan nilai korelasi dan warna yang Anda gunakan dalam matriks. Nah, ini cara membuatnya. Kalian juga bisa melihat kodenya yang ada di modul. Sama-sama ada color mappingnya. Color mappingnya juga kalian bisa menggunakan dokumentasi gitu ya. Kalau misalnya kira-kira warna ini kurang seret gitu ya. Dan di sini ada correlation matrixnya, bisa menggunakan core gitu ya, core dari Panda sendiri gitu. Di sini PLTix dan PLTITix ini itu berhubungan dengan ini ya, tix-nya atau istilahnya itu variabel-variabel kecil yang ada di ininya. Di sini kalian bisa menunjukkan ada rotasi 90. Jadi untuk istilahnya itu tix atau ini penjelas-penjelas per kecilnya ini yang ada di kolom X di rotasi 90 derajat. Biar kalian bisa ini. Saya kalau misalnya rotationnya 0 mungkin akan saling menimpa gitu ya. Nah, seperti ini akan saling menimpa, makanya untuk rotasinya kita bisa tentukan 90 derajat. Biar kalian bisa membaca juga. Dan di sini ada title-nya matriks korelasi dari data housing California gitu ya. Nah, di sini kalian juga bisa lihat korelasi-korelasinya, kalau misalnya warna merah pekat, korelasinya 1. Nah, bagaimana cara membacanya? Di sini kalian bisa lihat, misalnya ini ada longitude sama longitude, gitu ya. Misalnya di sini ada longitude, kita mau tahu hubungannya longitude sama longitude, gitu. Berarti longitude sama longitude, berarti kita tinggal tarik ke atas sampai ke longitude tadi. Berarti hubungannya ini. Kita cross check dengan ini, oh ternyata hubungannya 1. Kenapa hubungannya 1? Karena memang itu sama variabel yang sama gitu ya. Kalau misalnya variabel yang sama, otomatis wajar gitu untuk mendapatkan korelasi 1. Nah, tapi dalam kasus ini kita mau analisis yang berhubungan dengan
median house value. Berarti kita lihat terlebih dahulu mana median house value. Di sinilah median house value. Nah, kita bisa lihat korelasinya dia terhadap variabel-variabel lain. Terhadap variabelnya sendiri, korelasinya adalah 1, sesuai dengan warnanya. Ternyata dia punya korelasi yang lumayan positif nih, dengan median house income. Berarti kita bisa menunjukkan bahwa median house value ada korelasi positif dengan median house income. Untuk household dan ini mungkin warnanya bisa dibilang kalian sedikit sulit untuk menentukannya dengan ini. Otomatis kalian bisa menggunakan bentukan angkanya juga, bukan hanya dari segi warnanya. Kalian bisa menampilkan correlation matrixnya. Oh ya, saya lupa. Di sini ada numeric value only, true. Di sini dia akan menampilkan korelasi hanya untuk variabel numerik saja. Nah, di sini ada error ya, user warning default is deprecated. Jadi di sini kan aku tidak menampilkan numeric value, tapi sini aku menunjukkan numeric value gitu. Bedanya itu aja. Tapi dia defaultnya hanya menunjukkan korelasi dari numeric value-nya saja. Dan di sini juga kalian bisa melihat ada korelasi-korelasi untuk yang median house value yang kita inginkan. Ada korelasi-korelasi yang cukup kuat dengan total, ada korelasi yang cukup kuat dengan median income gitu ya. Dimana di sini korelasi-korelasinya 0,68 yang bisa bilang cukup gitu ya, cukup kuat gitu. Dan untuk selanjutnya di sini mungkin ada yang berhubungan dengan ini, berhubungan dengan yang lain kayak misalnya total room 0,13, median age 0,10, longitude latitude. Mungkin ini kita tidak bisa menarik konklusi ya, karena untuk mengetahui ini kalian perlu ngeplot seperti ini gitu ya, biar kalian tahu gitu ya posisinya di mana yang istilahnya berkorelasi. Dan korelasi terhadap dirinya sendiri 1 gitu. Nah, jadi berdasarkan hubungan-hubungan ini kalian bisa menentukan gitu ya korelasi-korelasinya, baik itu berdasarkan warna ataupun berdasarkan angkanya gitu ya. Kalau berdasarkan warna, mungkin kalian bisa bilang, oh warnanya semakin merah, karena dalam kasus ini saya menggunakan color mappingnya ini, mungkin di sini kalau misalnya saya ganti gitu ya, color mappingnya menjadi red gitu. Nah, di sini kalian bisa lihat gitu, semakin merah gitu ya, korelasi semakin tinggi. Atau enggak yang lucu yang kayak tadi, pakai varpos gitu ya. Ya secara umum kalian bisa customisasi sesuai dengan ini kalian sendiri, keinginan kalian sendiri yang memudahkan analisis kalian gitu ya. Baik itu dengan angkanya saja atau dengan warnanya saja. Seperti itu. Baik, apabila ada yang ditanyakan dari soal nomor 5, silahkan tanya di kolom komentar. Baik, kita langsung masuk ke soal nomor 6. Topik utama pembahasan kita yaitu model regresi linier. Dalam kasus ini kita disuruh untuk membuat model linier. Buatlah sebuah model regresi linier yang dapat memprediksi entah linier atau linear. Linear. Yang dapat memprediksi variabel median house value berdasarkan variabel median income, karena berdasarkan matriks korelasi tadi ternyata yang memiliki korelasi yang cukup baik itu median income terhadap median house value. Kita mau lihat ada model regresinya nih. Sertakan garis regresi yang Anda buat berwarna merah, jelaskan bagaimana Anda membangun model Anda dan bagaimana Anda mengevaluasi kinerjanya. Jelaskan juga apakah ada keanehan dalam plot tersebut. Pertama-tama kita menentukan dulu mana variabel X, mana variabel Y-nya, mana variabel dependen, dan mana variabel independennya dari model ini. Gitu. Setelah itu kita menentukan variabel X-nya itu adalah median income, variabel Y-nya adalah median house value. Lalu kita akan membuat objek model regresi linearnya. Linear. Sorry. Ya, linear. Ya, ini bahas aja lah. Kalian buat objeknya yang berhubungan dengan linear regression tadi. Di sini kalian memanggil linear regression, yaitu model yang berhubungan dengan tadi. Yang ini. Nah, kalian kalian tadi, kalian panggil si linear regressionnya. Kena spoiler kalian. Nah. Setelah kalian membuat modelnya tadi, atau objeknya tadi, kalian melakukan fitting data.
kalian sudah mengambil X dan Y-nya, kalian fitting model regresi linearnya terhadap data X dan data Y tadi dengan memanggil data yang sudah kalian definisikan. Setelah itu kalian ambil deh nilai-nilai yang berhubungan dengan persamaan garisnya, nilai koefisiennya, nilai interceptnya, dan nilai R square-nya. Kalian bisa memanggil ini. Ini dot 2F ini menunjukkan dia bakalan menunjukin berapa angka di belakang koma. Sebenarnya kalian tidak perlu menampilkan ini, tapi biar untuk segi kerapihan mungkin saya tuliskan ini. Karena mungkin kalau misalnya tidak ditulis nanti lumayan ramai gitu ya dari data-datanya seperti ini. Jadi saya tulis dia dengan dot 2F biar lebih rapi. Ya mungkin ini menghilangkan detail dari nilai-nilainya, cuman mungkin ya bisa merapikan data lah, menyesuaikan dengan analisis kalian. Oke, setelah ini kalian telah menentukan nilai koefisien intercept dan R square. Seperti yang kita tahu, koefisien intercept berhubungan dengan persamaan garisnya. Y sama dengan mx tambah c. Berarti interceptnya yang C-nya, atau bagian intercept terhadap titik nolnya. Untuk koefisiennya yang nempel ke nilai X-nya, atau mx atau gradiennya, seperti itu. Untuk nilai R square atau R kuadrat, ini menunjukkan kekuatan modelnya. Seperti yang kita tahu, kalau R tadi, dia hanya menunjukkan kekuatan korelasinya. Tapi kalau misalnya kita kuadratkan, kita menemukan kekuatan korelasi dalam model ini. Lalu kita buat plottingannya, menyesuaikan sama perintah dari soal, sama seperti biasa. Kita tinggal buat suatu objek plottingan, scatter plot terlebih dahulu, lalu kita plot model predict X yang akan berhubungan dengan data yang telah kita prediksi dengan persamaan garis kita yang warnanya merah, dan kita beri label regresi untuk membuat garis. Plottingan X, plottingan Y, kita buat title-nya, lalu kita tampilkan legend atau legenda yang berhubungan dengan isi-isi dari scatter plot-nya. Lalu kita show. Beginilah scatter plot yang dihasilkan. Berdasarkan analisisnya, kalian bisa buat analisisnya. Ini koefisiennya, interceptnya, dan ini R square-nya. Dan bisa dilihat R square-nya adalah 0,47. Dalam kasus ini nilai R square itu ada di rentang 0 sampai 1, di mana 0 itu modelnya sangat tidak kuat, tidak menunjukkan korelasi sama sekali, dan kalau misalnya R square-nya 1, berarti menunjukkan korelasi yang positif. Menunjukkan korelasi positif atau negatif yang sangat kuat. Tapi dalam kasus ini, R square-nya hanya 0,47, ya berarti bisa kita bilang cukup kuat, tapi tidak terlalu kuat. Ya gunakanlah analisis kalian, baik itu menggunakan R square dengan grafiknya. Nah, seperti yang tadi disebut di soal, apakah ada kejanggalan? Iya kan? Kenapa tiba-tiba kayak ada garis di sini gitu? Kayak ada garis di 500 dan tidak ada nilai-nilai yang berada di atas 600 atau 700. Nah, itu adalah pengaruh dari outlier tadi. Seperti yang kita tahu, data pendapatan dan harga rumah, data harga rumah itu memiliki outlier kan, outlier yang cukup banyak. Oleh karena itu dapat kita lihat outlier ini itu muncul dan bisa dibilang memengaruhi model kalian. Oke, di sini buat sarana belajar kalian, coba kalian hapus si nilai-nilai 500 ini gitu, atau nilai-nilai outlier ini gitu. Terus kalian buat orang modelnya, apakah ada perubahan dari negi koefisien intercept sama R square-nya, atau ada perubahan juga dari nilai korelasinya gitu ya. Apakah ada perubahan tersebut, kalian bisa coba cek. Tapi intinya di sini kalian bisa lihat kurang lebih ada korelasi yang cukup positif gitu ya. Jadi berdasarkan nilai ini juga, berdasarkan nilai koefisien correlation yang tadi ditulis di matriks tadi juga kan, ada korelasi positif yang ya cukup kuat. Otomatis di sini juga tergambarkan gitu ya. Seperti itu. Dan untuk soal nomor 6 cukup sekian gitu ya. Apabila ada yang ditanyakan silakan tanya di kolom komentar. Kita lanjut ke soal nomor 7 dan soal yang terakhir. Soal yang terakhir ini berhubungan dengan prediksi gitu ya.
Bagaimana kalian bisa memprediksi median house value bila median income menilai 20 sampai 30? Berdasarkan model tadi kalian bisa menggunakan ini ya, fungsi predik terhadap modelnya itu 20. Kenapa ada ini? Karena dia memintanya bentukannya array gitu ya. Atau ya bentukannya array, jadi kalian perlu menggunakan ini. Nilai 20 sampai 30. Kalian bisa nulis ini ya, prediksi model predik 20, 21, 22, 23, 24, 25 dan seterusnya. Atau kalian bisa menggunakan fungsi ini for dengan menggunakan persamaan yang telah kalian tentukan sebelumnya. Di sini memiliki nilai yang sama gitu ya. Kita cross check terlebih dahulu untuk yang nilainya 20. Di sini 880962, di sini 880962. Mungkin floating point-nya aja yang sedikit berubah. Untuk yang ini, yang 30 bisa kita cek. Ini 1298091 dan memiliki nilai yang cukup sama. Ada di floating point-nya aja. Itu untuk soal nomor 7, tinggal menggunakan model .predict sesuai dengan yang ada di modul. Mau kalian menggunakan model .predict atau kalian menggunakan cara manual seperti ini, semuanya diperbolehkan. Mungkin perbedaannya hanya tadi floating point-nya. Cuma di sini karena saya menggunakan data yang sudah dibulatkan gitu ya. Kalau misalnya kalian menggunakan data yang masih penuh dengan floating point yang detail, kalian juga mungkin bisa mendapatkan hasil yang mendekati dengan menggunakan model predict walaupun kalian menggunakan metode manual. Seperti itu untuk soal nomor 7. Secara umum itu adalah soal yang berhubungan dengan TP05 gitu ya, soal nomor 1 dan nomor 7. Dan bisa dibilang itulah pembahasan dari soal TP05 tadi yang berhubungan dengan Python untuk membuat model regresi linear. Terima kasih telah menyaksikan pembahasan TP tersebut atau TP berikut. Semoga jawaban yang telah kalian submit sesuai gitu ya, atau mungkin mendekati. Dan apabila tidak apa-apa, jadikan itu sebagai proses belajar kalian. Ingat, belajar itu sulit gitu. Jadi tidak apa-apa kalian sulit. Tidak apa-apa kalian sulit, tapi jangan pernah berhenti untuk belajar. Dan saya harap pembahasan ini bisa digunakan oleh kalian sebagai metode pembelajaran juga gitu ya. Dan terkhususnya terhadap Python dan data science. Baik, cukup sekian pembahasan pada kali ini. Apabila ada yang ingin tanyakan, silahkan kalian tanya melalui kolom komentar atau bertanya dengan teman atau bertanya dengan siapapun itu. Intinya jangan pernah berhenti bertanya dan jangan pernah berhenti belajar. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Saya undur diri. Selamat menjalankan aktivitas selanjutnya dan sampai jumpa.